Di tengah maraknya insiden lalu lintas, sebuah video yang menampilkan aksi nekat seorang pengendara mobil viral di media sosial. Dalam rekaman yang dibagikan oleh pemilik akun TikTok, @anwl17 ini, tampak pengemudi mobil dengan berani melewati jembatan yang kondisinya miring dan rusak parah. Dalam video yang diunggah, perekam sekaligus pengendara mobil tengah berada dalam perjalanan menuju suatu tempat. Ia mendekati sebuah jembatan yang kondisinya sangat buruk. Jembatan tersebut rusak parah dan tampak miring. Jembatan tersebut seperti tersapu oleh air bah. Terdapat juga tanda peringatan lalu lintas yang menunjukkan bahwa jembatan sedang dalam perbaikan dan tidak boleh dilewati. Alih-alih berputar arah, pengemudi mobil ini justru memilih untuk tetap melintasi jembatan tersebut setelah melihat mobil di depannya berhasil melewatinya. Bisa. Enggak apa-apa mah. Loh, Enggak. enggak apa-apa. Tentu saja aksi pengemudi yang tampak tenang itu membuat salah satu penumpang wanita di dalam mobil itu tampak ketakutan sambil memegang erat jok mobil yang ada di hadapannya. Suasana pun menjadi tegang kala mobil itu melintas di jembatan itu. Untungnya perekam berhasil melewati jembatan dengan selamat. Kejadian tersebut diketahui terjadi di Manokwari, Papua Barat. Pemilik akun menjelaskan bahwa ia terpaksa melintasi jembatan itu karena tidak ada pilihan lain untuk mencapai ke tempat tujuannya. Jauh nih mah, enggak apa-apa udah. Bismillah. Nah, udah aman lah Bang. Ya ada tambang di situ kok, pegang biar jalan sambil pegang gitu. Ya. Ada tambang-tambang gitu. Tetap nekat dilewatin hotel gitu, kayak ngapain sih? Kan udah dilarang, itu bahaya. Kadang kan kecelakaan itu bukan terjadi karena orang lain, karena diri kitanya sendiri emang nggak hati-hati, kitanya sendiri nggak peduli sama diri kita sendiri. Itu jembatan udah miring banget, mobil kamu tuh cuman dari seng besi itu tuh beton, jadi kalau ketinggi pasti penyok, dan keluarga tuh nungguin di rumah, jadi jangan melakukan hal-hal bodoh lagi deh. Menjalani profesi yang mengharuskan menghabiskan sebagian besar waktu di jalanan memang butuh pengorbanan besar. Tak hanya menuntut fisik yang kuat, mereka juga harus siap berpisah cukup lama dengan istri dan anak-anaknya. Pengorbanan inilah yang ditunjukkan seorang sopir truk tangki bahan bakar minyak. Dengan jadwal kerja yang ketat, seorang pengemudi truk hanya bisa menemui anak-anaknya dari pinggir jalan dan pamitan untuk kembali bekerja. Pria berpakaian dinas Pertamina itu turun dari sebuah truk tangki di pinggir jalan demi menemui anak-anaknya. Anaknya pun tampak bahagia ketika melihat sebuah mobil tangki dari kejauhan. Ia seperti hakul yakin jika orang yang dalam truk tangki itu merupakan sang ayah. Gembira banget lihat bapaknya, artinya kan sehari-harinya bapaknya itu betul-betul sayang sama anaknya, sehingga anak itu bisa merasakan begitu ayahnya datang tuh ada kehangatan yang hadir. Video yang diunggah akun Instagram itu membuat banyak warganet terharu dan memahami perjuangan seorang ayah untuk keluarganya. Doa mengalir dari para warganet agar sang ayah dan keluarganya selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalani hidup. Itu gemes banget sih, apalagi anak perempuan itu cinta pertamanya itu ayah. Jadi kayak mau bagaimanapun juga tetap aja kita yang kayak nungguin ayah pulang, apalagi pulang kerja.
Momen tak kalah haru juga diperlihatkan pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saat keduanya mohon doa restu kepada orang tua dan gelar acara pengajian serta pelepasan jelang berangkat haji. Di momen itu Ashanty yang memberikan nasihat untuk Aurel tak kuasa membendung air mata. Restu dan pesan menyentuh juga diberikan Anang Hermansyah dan juga Krisdayanti. Mudah-mudahan kalian diberi kelancaran di sana. Amin Allah. Mudah-mudahan kalian berdua pulang menjadi haji yang mabrur. Amin, 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 amin Allah. Di sana pasti banyak ada ini itu. Tapi kalau dari cerita ya, karena aku sendiri belum pernah pergi, tapi aku yakin kalian bisa mengatasi segala hal. Kayak tadi mungkin yang Gemi bilang, jangan mikirin yang gak perlu dipikirin. Dan yang jelas fokus sama ibadah. Mimi cuma satu, anak-anakku sayang semuanya. Yang gak perlu disampaikan, gak usah disampaikan. Yang kalian bisa keep, kalian keep. Yang kalian bisa selesaikan sendiri, selesaikan. Karena saya cuma mohon anak-anak ini bisa fokus. Karena mereka masih muda, pasangan muda yang biasa ibunya bilang tuh gemeruduk berangkatnya, ini kalian akan sendiri. Saya sebagai orang tua pesannya cuma satu tadi sebetulnya yang saya sampaikan. Diuji sabarnya pasti berdua. Tadi abang ngomong perjalanan berdua pertama kali ke luar negeri. Pasti ujian datang ke sana akan banyak signing Tuhan yang bisa dimaknain, yang ngerti cuma berdua orang ini. Signingnya apa yang terjadi apa itu mesti adalah langsung cespleng di sana diberi. Ya senang banget, aku alhamdulillah mereka sudah ya namanya haji itu kan kita nggak bisa paksain ya, nggak bisa diatur-atur. Kalau memang tiba-tiba bisa berangkat tuh masya Allah banget gitu, dan alhamdulillah mereka bisa berangkat. Ya semoga lancar, jadi haji yang mabrur. Pokoknya fokus di sana ibadah, tenang jangan pikirin apa-apa di sana. Tentu saja petuah Anang, Kade dan Ashanty jadi bekal Atta Aurel bisa menjalani rukun Islam yang kelima. Tentu saja ini menjadi pengalaman pertama Atta dan Aurel yang bakal begitu pekat diingat oleh keduanya. Apalagi Atta dan Aurel merupakan pasangan muda, serta keputusannya untuk menginjakkan kaki ke tanah para nabi dalam menjalankan ibadah haji merupakan langkah yang berani. Kita mau maaf-maafan dulu sama semua orang tua, minta restunya, minta doanya. Semoga bisa jadi haji yang diterima. Karena ini pertama kalinya seumur hidup naik haji, jadinya rasanya lebih deg-degan. Ngerasa nggak pantas, tapi direzekin Allah, Masya Allah. Ya kalau kata Ustaz, selagi masih muda, biar ibadahnya maksimal. Tapi kadang-kadang kita juga muda tuh kadang-kadang masih ngerasa, aduh pantas nggak ya Allah gitu. Jadi semoga lancar hajinya. Selama Atta dan Aurel pergi haji, Gemi, Kade, dan Genda Ashanty yang akan bergantian menjaga buah hati mereka, Aminah dan Azura. Baik Kade maupun Ashanty tampak bahagia bisa dititipkan cucunya untuk dijaga. Bahkan Kade berpesan jika di Tanah Suci nanti, Aurel dan Atta fokus menjalankan ibadah haji agar Aminah dan Azura tak rewel. Ada Barbie sama boneka Barbie. Apa yang mau berangkat haji? Oh ayo kecil, oh sayang. Makanya mamanya harus ikhlas berangkatnya, jadi anaknya nggak berat. Ayo sayang. Nah sama Gemi ya, Gena ke Korea dulu. Ya. Mama ikut. Oh ikut. Ya berdua aja, karena anak-anak kan masih kecil ya. Takutnya ntar malah nggak fokus atau gimana. Banyak-banyak beristighfar, berdoa, jauhkan dari hal-hal yang buruk gitu. Vitamin segala macam. Vitamin bener, ini kita lagi persiapan, insya Allah. Makanya saya juga olahraga biar fisiknya tetap kuat. Di balik rasa haru yang berkecamuk, pola lucu Aminah jadi sorotan. Tampil cantik dan menggemaskan mengenakan tudung hijab, Aminah malu bertemu kakek Anang. Tentu saja pujian mengalir dari sang kakek. Dan sepertinya mengenakan jilbab sudah ditanamkan Atta sejak dini untuk Aminah agar menutup auratnya. Yang tak kalah menggemaskan dan jadi sorotan adalah saat Aminah menangis histeris ketika Papa Atta disuntik vaksin sebagai syarat wajib pergi haji. Tangis Aminah itu pecah kala Atta meringis kesakitan. Nah ini Papa disuntik nah. Diam. Oh. Orang nggak sakit, bohong. Enggak sakit.
Aminah nggak nangis loh. Enggak tuh, udah selesai. Biar strong. Tuh tempelin stiker. Biar kuat. Sama kayak Aminah. Tempelin stiker. Enggak apa-apa. Udah. Dia nggak bisa ngeliat orang. Nggak boleh papanya kalau bapaknya sakit langsung lu. Iya, enggak apa-apa, udah sembuh. Anaknya. Iya, apa kan laki-laki cowok, nah kan perempuan, jadi pakai jilbab tuh, perempuan pakai jilbab. Kalau laki-laki enggak pakai jilbab. Tadi belum salim. Belum salim kakek. Malu. Oh malu. Emang kenapa harus malu sama kakeknya sendiri? Nah, kenapa malu? Soalnya pakai jilbab ya, baru pertama. Iya pakai jilbab ya. Cantik. Nah malu kalau pakai jilbab emang. Ina cantik banget hari ini. Bukan hanya Aminah yang jadi sorotan, kehadiran Aliyah Mas Said di acara tersebut jadi perhatian warganet. Aliyah tampil cantik dalam balutan gamis dan tudung hijab putih saat mendampingi Thorik yang akan melepas kakaknya Atta untuk pergi haji. Bahkan adabnya pun jadi sorotan. Meski belum resmi menjadi istri Thorik, Aliyah memanggil Aurel dengan sebutan kakak dan cium tangan. Padahal Aliyah dan Aurel bestie sejak kecil. Wih, ganteng banget lu nih. Hebat. Itu dong, jalan papa. Jalan pengantin. Iya, aduh. Di balik persiapan menuju halal, selain melakukan sejumlah persiapan pernikahan, belum lama ini Aliyah dan Thorik belajar belanja kebutuhan rumah tangga. Selain sikap sweet Thorik yang larang Aliyah makan pedas saat mengambil botol saus cabai, cara Thorik menanyakan harga butter pada Aliyah disorot warganet hingga disebut Thorik perhitungan. Benarkah Thorik mengeluh ihwal gaya hidup Aliyah dan pengeluaran saat belanja bersama Aliyah? Mau ice cream nggak? Enggak. Aku mau. Sayang, ini butternya harganya berapa? 35. Tadi ya bilang apa, aku ngeliat harga ya pasti. Emang enggak. Sani ngomong sama orang yang nggak tahu cara masak. Tari sayang buat aku bawa pulang, bukan buat kamu kok. Nggak mau. Please. Mau nggak boleh pedes? Ini nggak pedes tuh. Nggak boleh. Ini kan bukan panjangnya. Nggak boleh pedes. We'll see lah. Ya, anaknya juga, Aliyah cuma masih muda ya kan, dan ya, semoga dia bisa, Thorik bisa kasih cinta sama Aliyah selamanya. Di sisi lain, Muji Mas Said yang merupakan paman Aliyah mengerti betul bagaimana gaya hidup keponakannya itu yang sedari kecil dimanjakan dengan segudang fasilitas yang dibutuhkan. Tak tanggung-tanggung, Muji siap mensupport, termasuk menjadi wali nikah Aliyah menggantikan almarhum Haji Mas Said. Kalau yang jadi wali itu belum ada ngobrolan apapun. Ya mungkin di hari Minggu mungkin mau Thorik dan Aliyah sampaikan ke Om Muji ya kan. We never know. Selalu siap buat mereka. Mana dagingnya aku tadi? Sepedas apa, hayo?